Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Menjadi Garam dan Terang, Transformasi Gaya Hidup dan Kualitas Rohani. Menjadi garam dan terang, transformasi gaya hidup dan kualitas rohani. Menurut Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Pendahuluan. Poin 1 pendahuluan. Bayangkan garam yang kehilangan rasa atau lampu yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Apa yang terjadi jika kita sebagai orang percaya tidak berdampak? Yesus dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di dunia. Bagaimana pemahaman ini membentuk gaya hidup dan kualitas rohani kita? Tujuan khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini, menganalisis dampak pemahaman Matius 5 ayat 13 sampai 16 terhadap hidup kita dan menantang untuk hidup transformatif. Poin kedua, eksposisi Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Garam dunia ayat 13. Arti garam memberi rasa, mengawetkan dan membersihkan. Aplikasi, orang percaya dipanggil memberi pengaruh positif, menjaga moralitas dan membawa kesegaran dalam masyarakat. Pertanyaan, bagaimana Anda memberi rasa di tempat kerja Anda, di lingkungan tempat tinggal Anda, di sekolah Anda? Itu pertanyaan yang perlu direnungi dan dijawab secara pribadi. Terang dunia ayat 14 sampai ayat 16. Arti terang, menyinari kegelapan, tidak disembunyikan. Aplikasi kehidupan, hidup kita harus memancarkan kasih Kristus, menjadi contoh dan menunjuk kepada Kristus. Pertanyaan, apakah kita menyembunyikan lampu kita?
Coba direnungkan dan jawablah secara pribadi. Poin ketiga, dampak terhadap gaya hidup. Pengaruh positif, hidup yang berintegritas, kasih, dan pelayanan menjadi saksi hidup di lingkungan kerja, keluarga, komunitas. Tantangan, jika kompromi dengan dunia, itulah tantangan. Kehilangan fokus pada Tuhan, itulah tantangan. Takut disakiti, merasa tidak berguna, itulah tantangan. Contoh praktis, mengaplikasikan kasih dalam pekerjaan, menjadi pendamai, berbagi harapan. 4. Dampak terhadap kualitas rohani. Pendekatan dengan kedekatan dengan Tuhan. Pemahaman yang benar mendorong doa, pembacaan firman Tuhan, dan pengampunan. Pertumbuhan karakter, menjadi lebih sabar, penuh kasih, rendah hati. Pelayanan yang fokus, mementingkan kemuliaan Tuhan, bukan pujian manusia. Poin kelima, aplikasi dan tantangan. Aplikasi praktis, tentukan satu area garam, pelayanan, dan terang kesaksian dalam 1 minggu ini. Bergabung dalam komunitas doa atau pelayanan gereja. Tantangan, jangan biarkan garam kehilangan rasa, jangan menyembunyikan terangmu. Doa, ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa yang memanggil kami menjadi garam dan terang di dunia ini. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Mengingatkan kami bahwa Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk memberi pengaruh, untuk menyebarkan kasih, dan untuk menunjuk kepadamu. Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami merasa lemah, takut, dan tidak cukup. Kami lupa bahwa kekuatan kami ada dalam Engkau. Ubahlah hati kami, Tuhan. Jadikanlah kami garam yang memberi rasa dan membersihkan dan mengawetkan kebaikan. Jadilah terang-Mu bersinar dalam diri kami, agar melalui kami orang lain melihat kasih-Mu dan memuliakan Bapa di sorga. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyembunyikan terang-Mu, tidak membiarkan garam kehilangan rasanya. Transformasikan gaya hidup kami, buatlah kami hidup dengan integritas, kasih, dan pelayanan yang tulus. Perbarui kualitas rohani kami, agar kami makin dekat dengan-Mu, makin peka terhadap bimbingan Roh Kudus, dan makin giat dalam berbagi Injil. Beri kami keberanian untuk menjadi terang di tempat gelap, garam di dunia yang pahit, dan kasih di tengah kesulitan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Gunakan kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Dalam nama Yesus, Raja, Bapa yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami yang terhormat dan sempurna, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Biar kami semua, mereka jadikanlah kami semua
menjadi garam dan terang dunia ini yang dapat mengawetkan kerusakan dunia ini dan menjadi terang dalam kegelapan dalam dunia ini. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa negara Republik Indonesia ini, para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Kapolri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, biar boleh menjadi garam dan terang dunia. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong rakyat yang ada pada bangsa ini boleh menjadi garam dan terang dunia. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut menyembah, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan bangsa-bangsa, negara-negara. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan, agar negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, semua tentram. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Hamba berdoa bagi gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh beribadah ke gereja. Gereja Tuhan menjadi kabar baik, pembawa salam, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tuhan berkati gereja Tuhan. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Tuhan khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, S1, S2, dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2, dan S3. Biar Tuhan berkati semua. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk tetap belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Tuhan berkati. Dan semuanya Tuhan berkati, biar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Para produknya lulusan S1, S2, dan S3 sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin berhasil, makin dikenal. Banyak jiwa datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin diberkati oleh Tuhan, makin jaya, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka di dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Biar keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sama-sama boleh menjadi garam dan terang dunia lewat lingkungan mereka tempat tinggal, lewat lingkungan pekerjaan mereka, lewat di lingkungan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus, membawa salam bagi dunia. Dan lewat keluarga Kristen banyak orang boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di mata, di kaki, di telinga, penyakit dalam organ tubuh kami, di lambung kami, di usus kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit gagal ginjal, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah ondok domba Allah 2000 tahun di atas kayu salib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh beliau Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami kuat karena Tuhan telah menyembuhkan kami. Allah kami telah menyembuhkan kami. Roh Kudus telah menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kami yang percaya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya kami semua yang mendengarkan kesiaran program ini, kami butuh berkat, kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.